Kenalkan, nama saya Yanice Elizabeth Idat, tapi biasa dipanggilnya Yanis. Saya itu asli dari Banjarmasin, jadi ke kota Pontianak ini. Saya itu lahir di kota Banjarmasin. Sebenarnya bapak saya orang Ambon, kemudian mama saya orang Dayak asli. Akhirnya saya pindahlah ke sini. Saya meninggalkan semua pekerjaan saya di kota Banjarmasin yang mungkin saat itu ya, saat saya meninggalkan tuh saat saya lagi di atasnya ya. Jadi benar-benar yang lagi wah-wahnya ya. Kalau yang sekarang kan katanya viral-viralnya. Jadi di mana saya di sana event untuk anak-anak itu yang setiap minggu itu tidak pernah sepi. MC nggak pernah sepi, saya LO-in artis itu tidak pernah sepi. Jadi benar-benar yang luar biasa. Dan saya waktu itu juga sebenarnya perang batin. Perang batin tuh kenapa? Biasa kerja, tiba-tiba kita harus pindah tempat, memulai segala sesuatu dari nol. Itu tuh bener-bener tantangan yang susah buat saya. Saya sampailah di kota Pontianak. Saya memang beberapa kali memang sudah sempat pernah ke kota sini ya. Pertama saya datang itu untuk acara Cowboy Junior. Jadi kalau kalian dulu dengar Cowboy Junior acaranya di Aston, nah itu adalah saya ya. Kemudian event yang kedua yang pecah juga itu Pontianak Coloran. Itu luar biasa. Ya luar biasa suksesnya. Itu hampir 7.500 orang terkumpul untuk mengikuti Pontianak Coloran. Itu benar-benar yang wah, benar. Dan itu saya masih belum menjadi warga Pontianak. 1 April 2014 saya menikah dan saya jadi mu'alaf. Itu bukan hal yang gampang ya. Karena asal mulanya kan saya Kristen Protestan, di mana mama saya seorang diakon, pengurus gereja ya, pendoa. Tiba-tiba anaknya yang paling tua, yang contoh buat adik-adiknya ya, ternyata aku harus meninggalkan mereka dan aku menjadi seorang mu'alaf dan aku dibuang. Sedih ya. Aku dibuang, bukan dibuang sih sebenarnya, lebih tepatnya tidak dihiraukan, dianggap tidak ada. Jadi saat pernikahan, acara pernikahan itu benar-benar sederhana sekali. Jauh dari yang namanya luar biasa, bagus, dekor apa segala. Sedangkan saya kan orang event. Jadi kita tahu event itu seperti apa. Ini kan event yang sekali buat seumur hidup. Dengan keadaan seadanya, kami menikah di KUA di Tabrani Ahmad ya. Sebenarnya itu benar-benar rasanya bukan aku banget ya. Tapi aku tidak ada pilihan karena tidak ada satu keluarga pun yang datang untuk acara aku. Aku juga tidak ingin memberitahukan mereka. Karena itu tadi, semua langsung diblok. Tidak ada komunikasi. Sedih, pokoknya sedih ya. Tapi aku menjalaninya dengan senang hati. Mulailah kehidupan baru di kota Pontianak. Kami benar-benar hidup susah. Padahal teman-teman aku di Banjarmasin itu banyak yang tidak setuju juga. Aku memilih tinggal di Pontianak. Karena menurut mereka, Kak Yanis, kamu itu sudah mempunyai segala-galanya di kota Banjarmasin. Hidup kamu sudah settle di kota Banjarmasin. Kok kamu mau sih kawin dengan orang di sana? Pengusaha apa segala macam yang suka dengan kamu di sini banyak banget. Kenapa kamu harus memilih orang Pontianak? Ya kita nggak tahu. Tuhan berbicara ya, Allah tuh berbicara, kita nggak tahu. Karena dulu itu berapa banyak aku punya pacar, itu Islam semua dan semua gagal. Tidak ada yang disetujui. Kemudian begitu aku menjalani kehidupan yang baru, aku benar-benar memulai semuanya dari nol. Tidak punya teman,
tidak punya pekerjaan, hidup seadanya, ya. Itu luar biasa. Benar-benar luar biasa. Jadi benar-benar diuji. Apakah aku sanggup dengan kehidupan seperti ini? Tapi aku menjalaninya kok nyaman aja ya. Jadi nggak pernah takut. Besok itu aku makan apa ya? Karena kalian tahu kan, PNS gajinya berapa? Dan saat itu suami ya lagi tugas belajar. Tugas belajar itu berarti kan tidak masuk kantor. Jadi hanya diterima uang gaji saja. Dan uang gaji yang diterima itu, aduh. Akhirnya saya dan suami berkomunikasi dengan baik. Saya bilang, kamu mau bantu aku nggak? Karena tiba-tiba aku dapat telepon, ada pekerjaan dari salah satu susu, brand susu terkenal ya di Indonesia. Karena memang sudah langganan biasa sama aku, susu tersebut. Akhirnya aku dikasih satu event. Dan event itu lumayan. Bisa buat hidup 3 bulan sampai 4 bulan penghasilannya. Ternyata suami mau bantu. Ayo, dia bilang, aku bantu. Dia bilang, oke, aku bilang, karena kita berdua harus saling membantu. Akhirnya dengan kondisi yang serba berkekurangan, tapi hidup kami rasanya berkecukupan. Hati tuh riang gembira. Nggak ada sedih, nggak ada rasa yang gimana ya. Kemudian beliau mengajarkan aku sholat juga ya. Cuman waktu itu masih belum nyantol. Sholat sih sholat, ngikut gitu ya, ngikut. Cuman belum meresapi. Hanya kata orang itu yang ngikut aja. Maknanya dari sholat itu saya nggak ngerti. Yang penting suami ngajak sholat ya sholat. Sudah. Berjalannya hidup kami, kemudian pada tahun 2015, aku melahirkan anak. Aku mempunyai seorang anak, laki-laki. Kemudian kalian tahu kan dengan hidup yang serba dalam tanda kutip, ini macam mana yang ngidupin. Karena beli susu apa segala macam. Tapi aku percaya rezeki itu pasti ada. Asal kita mau berusaha. Setelah itu pekerjaan itu nggak berhenti-berhenti. Ada aja. Dari yang susu ini nggak berhenti-berhenti. Ada terus. Jadi aku merasa, wow, luar biasa ya ternyata. Padahal kalau dipikir, aku tidak punya teman. Aku tidak punya tim di sini. Aku tidak punya siapa-siapa. Tapi perusahaan itu percaya sekali dengan aku. Kemudian ada satu merek tepung juga. Itu juga nggak tahu dari mana. Tiba-tiba telepon, Bu Yanis, tolong kerjakan event kami. Baik. Akhirnya hidup kami lumayan lah ya. Tapi masih belum lebih. Masih yang penting tidak ada utang. Berjalannya waktu. Kemudian suami selesai kuliah, wisuda, kembali lagi ngantor. Saat kembali ngantor ya, itu ternyata beliau tidak dihitung sama sekali di kantor. Jadi dianggap tidak ada, karena lama banget kan nggak masuk. 4 tahun kalau nggak salah, beliau 3 tahun apa 4 tahun ya, karena beliau mengambil D4 di Polnet, itu tidak dihitung sama sekali. Jadi datang ke kantor tuh tidak dianggap. Beliau cerita ke aku, dia bilang gini, "Mah, sedih ya rasanya datang ke kantor tapi tidak ada pekerjaan dan tidak ada orang yang memberikan kerjaan," dia bilang. Terus aku bilang gini, "Pak, sabar, karena banyak orang di luar sana yang pengen bekerja, yang pengen menjadi pegawai negeri. Jadi aku bilang, kamu syukurin saja. Karena dengan bersyukur, segala sesuatu yang tidak enak pun akan terasa enak. Mau susah, mau senang, kita harus bersyukur," aku bilang. Karena itu semua adalah ujian. Jadi aku besarkan hati suami ya. Dan akhirnya beliau dilempar orang. Jadi dari dinas, beliau dilempar ke dinas. Di situ sedih lagi. Lah saya bilang, jangan takut. Segala sesuatu itu nggak usah takut. Jalanin saja.
Kita nggak tahu di tempat kamu yang baru, kamu akan mempunyai satu hal kegembiraan, kamu akan mendapatkan rezeki yang lebih halal. Aku bilang sama suami, akhirnya beliau terhibur dan beliau tidak merasa kecewa. Karena aku bilang, bersyukur. Apapun yang kamu terima, apapun yang saya terima, kita harus bersyukur. Oke, dia bilang. Kemudian berjalanlah waktu, alhamdulillah, kehidupan mulai bagus. Sudah bisa mulai menabung, tapi aku yang jadi istri masih belum benar-benar menjadi seorang mu'alaf yang baik. Aku selalu sibuk. Suami memang udah sibuk kerja ya. Aku juga sibuk. Semakin kesini, aku semakin banyak berkenalan dengan orang-orang event ya. Pekerjaan semakin banyak, kadang MC. Pokoknya jadi lupa dengan tugas juga sebagai seorang istri. Asik-asik bekerja, suami memang sempat menegur. Boleh nggak aku saja yang bekerja, kamu di rumah saja. Kasihan anak-anak. Oh enggak apa, aku bisa bayar orang. Dengan ininya aku jawab ya. Oh enggak apa, aku bisa bayar orang. Jadi anak-anak tuh nanti dijaga sama orang. Kita jangan menyusahkan orang tua juga, aku bilang. Kita bayar orang aja. Masih ngeyel. Akhirnya suami mengizinkan. Banyak event-event dan aku kemudian kerja sama lagi selain dengan produk susu yang luar biasa ngetop itu. Kemudian aku kerjasama dengan salah satu provider ya, dan itu semua eventnya juga ke aku. Nggak ngerti juga, pokoknya orang itu percaya banget sama aku. Kerjaan itu dia percaya banget, dia berikan ke aku. Ya tahu berarti sibuk kan. 2 tahun kemudian tiba-tiba aku dapat telepon, Yanis, Mama mau ke Pontianak. Itu rasa yang luar biasa. Kita anak yang tidak dihiraukan ya. Tiba-tiba mamaku bilang, Yanis, Mama mau ke Pontianak. Aku senang banget. Mama, pokoknya Mama aku tunggu. Mama aku jemput. Kapan Mama mau berangkat? Pokoknya tiket segala macam aku bayarin. Karena aku senang sekali. Itu luar biasa bahagia ya. Tiba-tiba orang tua aku bilang mau datang ke Pontianak. Akhirnya benar, beliau datang, kami jemput beliau di bandara. Sampai di rumah ini, ya memang beliau takjub juga, kaget. Saya bilang, Mah, syukurin saja. Saya pun bersyukur dengan kehidupan saya di kota Pontianak. Jadi jangan dibandingkan dengan kehidupan saya di kota Banjarmasin. Karena dengan bersyukur, apapun segala sesuatu itu terasa enak dan bahagia. Akhirnya sudah, mamaku melewatin hari-harinya di sini dan dia senang. Dia bahagia sekali. Sampai dia bilang, akhirnya aku menyadari, dia bilang, ternyata kamu di sini hidup bahagia. Iya Mah, aku bilang, saya bahagia sekali. Kemudian beliau ngobrol dengan suami aku, dan inti obrolan mereka berdua yang sudah bercucuran air mata akhirnya ya bertangis-tangisan ya. Mama menangis, suami menangis, kemudian aku juga menangis gitu ya. Akhirnya mamaku bilang begini, Mama merestui pernikahan kalian berdua. Wah, itu bener-bener apa ya, kayaknya nggak ada ganjalan lagi. Itu bener-bener yang wow, suka banget, bahagia banget. Aku pokoknya suka, luar biasa bahagianya. Yang tadinya serasa anak terbuang, tiba-tiba jadi anak yang diambil, diangkat derajatnya ya sama orang tua. Itu satu hal yang luar biasa. Mamahku merasa di sini juga dia enak banget. Sampai akhirnya beliau tinggal di sini kalau nggak salah 6 bulan. Dan itu tidak terasa. Dan aku malah pengennya mamaku jangan pulang-pulang. Pengennya udahlah ikut aku di sini, tinggal di sini, jangan kemana-mana, menemani aku di sini. Tapi dia bilang nggak bisa ya Nis, karena mama punya rumah. Rumahku di sana juga tidak ada yang mendiamin, dia bilang. Jadi mama harus balik juga ke Banjar. Akhirnya dengan berat hati
aku mengantar beliau ya setelah 6 bulan tinggal di sini pulang ke Banjarmasin. Tapi di situ hubunganku dengan orang tua sudah luar biasa enak. Tapi jangan salah, belum selesai enaknya ya, masih ada lagi. Akhirnya semua mencair, mamahku dan adik-adikku sudah benar-benar menerima aku ya, udah benar-benar yang aku merasa nyaman. Dan aku bolak-balik ke Banjar waktu itu sudah diterima dengan enak lah ya, di rumah mama, di rumah adik-adikku, tidak lagi dicuekin ya. Semua baik, semua kembali seperti semula. Dan akhirnya mamaku bilang, suami kami itu baik banget. Pokoknya dia bilang, dijaga, rumah tangga dijaga dengan baik. Menurut dengan suami, apa yang suami kasih tahu, mendengar. Karena sejujurnya saya ini orang yang keras kepala. Karena kenapa? Karena aku orang yang mandiri. Karena aku pekerja keras. Kalau pekerja keras itu kan susah. Dia punya plan sendiri, dia punya tujuan hidup sendiri, dia punya tujuan yang mau dicapai sendiri gitu ya. Tapi mamaku bilang, kamu itu hidup tidak sendiri. Kamu berdua. Bagaimana kamu belajar untuk menghormati dan menghargai suami kamu. Tapi ya, saat aku menikah dengan suami aku, itu benar 180 derajat aku berubah. Yang tadinya keras kepala, jadi tidak keras kepala. Yang tadinya mau menang sendiri, ya sudah bisa berkompromi. Pokoknya berubah. Bukan seperti Yanis yang dulu. Itu benar-benar nggak ngerti, datangnya dari mana juga ya. Apa mungkin karena aku merasa hidupku bahagia, ya tinggal bersama suami, tinggal di kota Pontianak. Itu benar-benar aku bahagia banget dan aku menikmati banget. Yang mana jalan kaki, biasa kita kalau di Banjar udah ada mobil, ada supir, ada apa segala macam. Tiba-tiba di sini jalan kaki ya. Kadang nggak ditemenin orang karena kita nggak punya mobil. Habis itu aku ada foto-foto. Ya, aku foto karena aku ikut di sini perkumpulan dengan keluarga Bebuhan Banjar. Nah, di sana kan memang kita harus pakai jilbab, apa. Tiba-tiba kita foto dong. Ada yang share di dalam Facebook, di tag ke aku. Dan ternyata keluarga aku melihat. Keluarga inti. Mamah aku melihat dan saudara perempuan aku melihat. Dan itu langsung ribut semua. Ribut, mamahku tidak terima. Kamu masuk Islam aja. Tapi kamu jangan pakai jilbab. Wah. Sedih banget kan? Tiba-tiba harus begitu. Aku langsung diam. Kemudian adekku berbicara. Kamu tuh gimana sih? Kamu nggak kasihan ya sama mama? Cukup sudah kamu masuk Islam aja sudah melukai hati mama. Sekarang kamu tambah lagi pakai jilbab. Kamu tuh punya perasaan nggak sih? Dibilang gitu kan. Gini aja, aku bilang, kita blok aja, kita tidak usah berteman. Dan aku akhirnya blok mereka. Aku nggak mau mereka melihat Facebook aku. Karena aku tidak bisa menyuruh orang untuk, hey, jangan di-tag ya foto itu ke Facebook aku. Kan orang nggak tahu apa yang terjadi antara aku dengan keluarga aku. Aku benar-benar yang harus berjuang ya, aku berjuang. Setelah itu, aku merasa aman karena apapun yang diupload di dalam Facebook itu mereka tidak akan melihat. Ya walaupun ada keluarga-keluarga yang lain pasti kan, entah di capture entah apa foto-foto itu. Tapi aku tidak peduli. Akhirnya aku datang kembali. Aku balik ke Banjar. Dan aku di sana tetap menggunakan jilbab. Aku tetap menggunakan jilbab. Apa kata mama aku? Yanis, Mama bisa menerima kamu dengan cara kamu berpakaian. Kamu menggunakan jilbab. Mama tidak keberatan. Wah, aku langsung peluk mama aku. Terima kasih, Mah, aku bilang. Terima kasih atas pengertiannya. Kemudian kita kembali bagus. Karena itu sempat tidak ada komunikasi sama sekali. Sempat hilang. Karena masalah jilbab tadi. Akhirnya aku datang, aku tetap menunjukkan bagaimana aku berpakaian. Ya walaupun masih copot, pasang. Itu rambut udah lumayan-lumayan. Copot, pasang, copot, pasang. Terus kata mamah aku, nggak apa-apa, dia bilang.
Mama bisa menerima. Walaupun aku tahu dia bergetar, hatinya sedih pasti juga ya, karena nggak bisa dibohongin. Karena beliau seorang pendoa, seorang diakon di gereja, penatua diakon gitu ya. Dia dengan adikku, ya malu sih ya punya anak mungkin seperti aku. Tapi aku bilang sama mamaku, Mama jangan malu. Kita kalau meninggal jalan kita masing-masing. Kita tidak membawa embel-embel apapun. Jadi aku bilang kita hidup ini memang harus baik. Baik dengan siapapun. Karena kebaikan itulah yang akan dihitung oleh Allah nanti saat kita meninggal. Jadi saya izinkan dengan cara saya, aku bilang sama mamaku, Mama dengan keadaan yang Mama percaya. Akhir sudah tidak ada masalah lagi dengan jilbab. Akhirnya mama aku sudah mulai bisa membuka wawasannya. Mungkin ada keluarga aku juga mungkin yang menasehati, mungkin ya yang ngasih tahu beliau, mungkin berbicara, mungkin juga dia bertanya kemana-mana dengan teman-temannya atau apa ya, kita nggak tahu. Karena tiba-tiba mamaku itu yang, dia bisa terima. Sudah, nah sekarang sudah tidak ada halangan dari keluarga. Hidupku udah enak banget. Rezeki alhamdulillah. Dan pesanku juga biasa sama suami, Pak, bekerjalah dengan baik. Bawalah rezeki yang halal buat kamu kasih ke anak istri kamu. Tidak perlu melakukan hal yang tidak-tidak, karena aku sebagai istri kamu tidak ada menuntut apa-apa. Kita sudah bisa makan sehari-hari itu udah syukur. Kalau dikasih Tuhan bonus itu alhamdulillah. Ya memang hidup kami bahagia. Bahagia banget ya. Walaupun semua masih secukupnya. Masih belum berlebihan. Cuman alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Seminggu pertama menjadi ibu rumah tangga. Asik. Masuk minggu kedua, ketiga sudah mulai agak. Wow. Aduh. Begini ya jadi ibu rumah tangga. Nyuci pakaian. Ya walaupun pakai mesin cuci. Nyetrika. Kayaknya tuh kerjaannya nggak habis-habis. Ada. Tapi ya aku nggak ngerti. Kok tiba-tiba aku menikmati. Oh, aku mulai belajar lagi. Oh, ternyata jadi ibu rumah tangga ternyata menyenangkan. Anak-anakku pun senang gitu ya. Aku nikmatin semua itu. Kemudian aku mulai berpikir saat di rumah. Karena aku suka dengerin dari YouTube atau dari Facebook ya, yang kajian-kajian. Nah, tuh tiba-tiba tuh ada mulai terpanggil, Yanis, kamu mau meninggalnya seperti apa? Usia sudah tua. Apa yang kamu bawa saat kamu kalau meninggal? Wah, aku udah mulai ketakutan. Waduh, ya. Itu aku berbicara sendiri loh. Jadi sambil bekerja di rumah, aku sambil hati tuh sambil berbicara ya, sambil berbicara. Iya ya, aku mau mati jadi apa ya? Aduh, aku nggak mau aku nggak mau masuk neraka. Jadi kayaknya tuh, wah ngeri gitu ya. Aku harus bertobat. Aku harus, tapi aku nggak tahu kemana. Aku harus berteman dengan siapa ya untuk berangkat ke masjid atau aku nggak ngerti karena nggak ada temen. Nah, tiba-tiba ada seorang teman datang ke rumah tetangga aku. Jadi ada namanya Ibu Anggi, dia datang. Kak Yanis, dia bilang. Apa Ngi? Aku bilang. Kak, ikut yuk begendang. Wow, begendang, rebana. Waduh, seumur-umur tidak pernah gitu ya. Oke, aku bilang. Aku ikut, walaupun aku nggak ngerti. Yang penting aku ikut dulu. Aku bisa melihat. Kakak Yanis, ini kumpulan orang-orang mu'alaf. Oh, ini pengajian mu'alaf Kakak Yanis. Dia bilang, oh gitu. Sampailah aku di tempat main gendang itu. Aku belajar, aku diajarin dong. Wah, aku bener-bener yang kayaknya tuh suka ya. Nggak tahu pokoknya nepuknya gimana, pokoknya nepuknya dulu ya. Sampai diajar, Nes, kata yang tukang ajarin, dung tak, dia bilang,
Iyalah pokoknya asal main lah dalam hati ya, asal ngepak aja dulu ya. Sudah. Nah itu hari Senin. Kemudian hari Jumat kan ada pengajian tuh yang orang-orang mu'alaf. Berangkatlah aku ke pengajian itu. Berangkat, tiba-tiba orang kan ngaji. Ngaji apa itu namanya? Dari Al-Quran kan. Waduh, aku bilang, nah aku yang mana ini ya? Hurufnya jangan lihat alamak. Wah itu kayak semut tuh, perasaan susah gitu kan. Waduh, aku bilang dalam hati ya. Habis itu kata Pak Ustadznya, ibu baru ya? Dibilang, iya Pak. Kalau baru, ibu belajarnya Iqra. Oh ya baik Pak, Iqra. Diajarin tuh Iqra. Alif, ba gitu-gitu dulu kan. Jadi masih selembar itu. Aku bilang dalam hati, kok gini sih bisa? Dalam hati ya. Ini sih bisa, aku lihat, buka. Akhirnya belajar dari YouTube. Lihat dari YouTube. Karena janjian dengan beberapa guru ngaji yang mau ngajarin aku, itu semua tidak bisa, berhalangan semua. Memang harus aku kembali dengan ustadz yang tadi, yang pertama ngajarin aku. Nah, jadi ya, aku sudah mulai nih ngikut ke pengajian. Terus aku bilang, wah, malu kalau tidak bisa sholat. Nah, selesai pengajian itu, kan kita masuk ke asar ya. Aku bilang sama ibu ketua aku tuh, Bu Sri, saya tidak bisa sholat. Tapi saya mau belajar. Bu Sri tolong bimbing saya bagaimana saat mengambil air wudhu. Karena aku tidak tahu. Baik ya Nis, dia bilang, saya temanin. Akhirnya dia ajarin, dia inin aku juga untuk wudhu apa segala macam. Dia ajarin niatnya juga. Oke, baik, sudah. Kemudian mau sholat, Bu, tolong tunggu. Saya nggak bisa. Saya nggak tahu sholat seperti apa. Walaupun kita pernah sholat tapi lupa. Karena itu tidak dikerjakan setiap hari. Bu, tolong temanin saya. Gak apa-apa Nis, yang penting kamu bisa Al-Fatihah. Tiba-tiba saat kita sholat itu ya, ada satu teman, ada nenek-nenek, itu ada sejadah yang petunjuk buat sholat. Terus aku bilang, selesai sholat itu, nenek, saya boleh pinjam sajadahnya. Saya mau cetak sajadah ini, saya bilang, buat saya belajar di rumah. Oh boleh, kata si nenek itu. Saya pinjam, akhirnya saya cetak, selesai, senang. Karena udah nggak ada kendala kan. Tapi kendala lagi, ini macam mana ya? Doa ini bacaannya ini apa? Ini gimana bacaannya nih? Yang benarnya seperti apa? Karena kan kita nggak tahu. Tapi aku dalam hati, ya Tuhan, aku mau belajar, aku mau belajar. Akhirnya masuklah kita ke bulan puasa. Nah, di bulan puasa itulah aku benar-benar yang mendapatkan hidayah yang luar biasa ya. Suami ngajarin, teman-teman di pengajian ngajarin. Kemudian aku semakin suka datang ke pengajian. Suka, karena apa? Mau belajar. Dan akhirnya aku dapat guru mengaji. Aku dapat. Belajarlah kita ngaji, belajarlah aku Iqra, dari Iqra ya. Memang tuh ya lidahnya tuh agak susah, kayaknya rasanya tuh gimana gitu ya. Cuman ya belajar. Dan saat bulan puasa, aku tidak merasakan itu puasa. Seperti aku menjalankan yang, ternyata puasa enak ya dulu ya. Pasti suami aku kalau nonton nanti marah dia nih. Dulu ya. Puasa awal, tengah, akhir. Awal, tengah, akhir. Jadi itu kadang ya karena belum ininya ya, belum. Kemudian waktu dulu tuh kalau ditanya saya, ya nih puasa, iya Pak puasa. Padahal aku baru makan, aku baru minum, haus gitu ya. Tapi memang kalau sudah yang namanya hidayah itu tidak bisa dilawan.
Aku menjalankan puasa itu enak banget. Bangun subuh itu enak banget. Tanpa diapa-apain jam 3 tuh aku pasti bangun dan aku pasti menyiapkan makanan. Nggak ada pakai yang biasa malas gitu kan, yang wah pokoknya susah lah ya. Dan kami di rumah apa adanya aja, kayaknya semua makanan yang kita hidangkan tuh enak. Dulu padahal nggak puasa tuh ya, waduh belanja, wah penuh meja, makanan yang mana-mana. Karena nggak puasa tuh, gaya depan suami puasa, nah kayak puasa. Saat sudah mengerti apa itu puasa, makanan hanya lauk satu macam, sayur, kemudian ada kue satu, ada kurma, udah cukup. Dulu, wah kayaknya kurang-kurang aja tuh mau dibeli semua tuh, kayaknya enak. Kolak, nggak tahu lah namanya di sini apa, kolak lah apa, pokoknya enak. Semua makanan yang dilihat tuh enak. Waduh, aku akhirnya, kok sekarang aku jadi seperti ini ya? Bener-bener memaknai sekali puasa. Kemudian sudah, dan aku merasa rugi kalau aku tidak belajar sholat. Aku tidak belajar Iqra, itu aku merasa sedetik, sejam, semenit apa tuh aku rugi. Jadi aku belajar dengan bimbingan Pak Ustadz ya. Dibimbing juga sama teman-teman sesama mu'alaf yang sudah pintar. Mereka ajarin. Akhirnya alhamdulillah sekarang sholat udah bisa. Baca niat wudhu udah hafal. Ya memang orang pasti di luar akan ketawa ya. Gampang, itu kan anak TK, itu pelajaran anak TK. Bener, tapi buat saya itu satu perjuangan. Perjuangan yang susah ya. Tapi karena aku merasa dapat hidayah itu luar biasa. Jadi sekarang tuh kalau nggak sholat tuh kayaknya rugi banget. Rugi banget. Karena kita hidup hanya sekali seumur hidup. Jangan sia-siakan hidup kita ya, dan terus berbuat baik. Dan suamiku tuh ya, aku bangun subuh, sholat subuh, sampai dia bilang apa? Mah, ya Allah papa mau nangis lihat mamah nih, dia bilang. Karena memang suamiku juga bukan orang yang menekan. Oh kamu harus sholat ya, oh kamu harus pakai jilbab. Mungkin dia juga, nanti istriku pasti akan mengerti. Karena menurut dia aku orang yang pintar, yang suka baca apa, pasti pengetahuannya bisa lah ya, mesti kebuka lah wawasannya. Jadi tuh beliau akhirnya yang, alah bahagianya, dia bilang, lihat mama sekarang tuh, dia bilang, yang pintar Iqra, dia bilang, bukan pintar sih sebenarnya, belajar ya, belajar, udah mulailah, sekarang baru Iqra 4. Tapi itu aku bangga banget ya Tuhan, aku bangga sekali aku bisa sampai ada di Iqra 4. Karena kalau menilik ke belakang itu susah sekali. Yang aku bilang tadi hurufnya kayak semut-semut kan, tapi ternyata begitu diajari, suka. Jadi tuh ya, selesai bekerja apa segala macam, aku bukalah Iqra itu, aku belajar, aku coba menghafal doa apa segala macam, aku belajar. Kemudian ya teman-teman, aku suka ngumpulin juga teman-teman di rumah ini untuk belajar ngaji, belajar Iqra. Jadi ya sekarang seneng banget. Kemudian hidupku dengan keluarga-keluargaku juga bahagia. Semua sudah bisa menerima aku. Kemudian mungkin juga mertuaku mungkin juga bahagia karena beliau juga mu'alaf ya, mertua juga mu'alaf ya di Mempawah sana. Mungkin beliau juga takjub waktu saat bulan puasa, karena dulu tuh beliau sholat nih, si menantu duduk. Jadi tuh sekarang aku sholat, dia sampai yang mungkin dia takjub juga. Wow, menantu aku udah mulai sholat, udah puasa, udah yang ya semoga aku bisa membahagiakan semua orang. Kemudian semoga kehidupan juga semakin membaik. Alhamdulillah. Terus nanti kalian pada datang sini ya. Pertengahan Juli, insya Allah. Kalau nggak pertengahan, akhir Juli
Aku akan grand opening rumah makan. Jadi di rumah ini nanti jadi rumah makan khas Banjar. Kalian datang aja nanti ke sini ya. Nah, itulah. Ternyata banyak hal yang kita nggak tahu, rahasia Tuhan, yang kamu jangan bekerja, kamu sudah aja, cukup aja udah bekerja. Ternyata inilah Tuhan membukakan jalan. Untuk aku, ternyata aku jadi bisa sholat, aku bisa berkumpul dengan sesama mu'alaf, aku bisa belajar agama, dan aku bahagia banget. Yeah. Itu yang bisa aku ceritakan buat kalian ya. Ya, pokoknya yang penting itu selalu berdoa, sholat jangan ditinggalkan. Semoga bisa jadi contoh yang baik buat keluarga-keluarga aku, buat adik-adik aku, buat anak-anak aku ya. Juga buat keluarga besar semua. Jadi kalau kita udah jadi mu'alaf itu, jangan permainkan agama. Kamu percaya saja. Karena tidak ada yang memaksa. Ya. Apa yang membuat kamu senang, laksanakan, lakukan. Karena apa yang membuat kamu bahagia, itu akan terpancar dari wajah kita.